Kami mengucapkan selamat malam waktu New Jersey, selamat sore waktu California, dan selamat pagi waktu Indonesia. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami lagi dalam acara pembahasan sekolah sahabat kita pada saat ini. Kita akan segera mulaikan acara perbaktian kita dan kita akan mendengarkan sebuah lagu dan saya akan buka kita di dalam doa. Kami persilakan. Come, thou fount of every blessing, to my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I fix upon it, mount of thy redeeming love, thy love. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. Mold me, make me, fill me, use me. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy courts above. Seal it for thy courts above. Terima kasih untuk Veronica Haryanja dan teman-temannya yang sudah membawakan lagu spesial kita pada saat ini. Baiklah, kita akan membuka acara kita dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang kami sembah siang dan malam. Kami mengucap syukur kepadamu tidak putus-putusnya. Kami datang kepadamu untuk membawa segala ucapan syukur kami kepadamu. Kau telah memimpin lagi kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Kami telah tiba lagi pada malam ataupun pagi waktu Indonesia dengan penuh kesukaan. Kami siap lagi Tuhan untuk mempelajari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan, yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan, Engkau dapat bersama-sama dengan kami. Roh Suci menjadi bagian kami masing-masing, sehingga Tuhan kami dapat mendengarkan dan dapat berdiskusi dengan baik. Dan apa yang sudah disiapkan seolah-olah Engkau yang berbicara di hadapan kami. Terima kasih Tuhan untuk mendengar dan jawab doa kami. Berkati kami yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming. Biarlah kami semua Tuhan, Engkau selalu berikan kekuatan kesehatan dari surga, sehingga kami tidak terhalang dalam memuji dan besarkan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan pembahasan sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Selamat selamat malam semuanya. Pada malam hari ini sebelum saya memulai pelajaran sekolah sahabat, saya mengucapkan terima kasih kepada lagu spesial yang telah dibawakan oleh adik-adik kami dari alumni Unek Koral
Veronica Panjaitan bersama dengan teman-temannya, Veronica Haryanja bersama dengan teman-temannya. Ini semua dapat memberikan kepada kita kekuatan untuk lebih lagi setia di dalam Tuhan, khususnya untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Pada malam hari ini kita sudah tiba di pelajaran Sekolah Sabat yang terakhir. Judulnya adalah Peliharalah Kasih Persaudaraan. Menarik. Setelah semua kita mempelajari doktrin tentang bait suci, setelah kita tahu apa itu tentang keimamatan, kita mempelajari tentang apa yang terjadi di surga, tentang penghakiman. Paulus menutup pelajaran kitab Ibrani dengan tema yang menarik. Peliharalah kasih persaudaraan. Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Seperti yang saya sudah pernah katakan, bahwa pada akhir zaman ini ada satu hal yang sangat penting yang umat-umat harus kembali. Yang umat-umat Tuhan harus melakukan kembali seperti apa yang terjadi di zaman para rasul. Dan Rasul Paulus melihat hal itu sampai ke depan. Sehingga pada saat dia menulis kitab Ibrani, setelah menelaskan tentang bahwa hukum Allah, bicara tentang keimamatan, dan bagaimana Yesus sebagai hakim kita dan sebagai juga pembela, sebagai imam besar, pengantara. Rasul Paulus juga menutup kitab Ibrani dengan sebuah ayat yang sangat simpel di dalam Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Ada apa dengan kenapa harus memelihara kasih persaudaraan? Nanti kita akan lihat. Pelajaran, kita masuk ke dalam pelajaran hari ini. Bila kita memelihara kasih persaudaraan, kita harus memelihara umat Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat 2 berkata, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ibrani 13 ayat 2. Pertama dibilang apa? Jangan lupa kamu memberi tumpangan kepada orang. Terus kalau kamu memberi tumpangan kepada orang, kamu menjamu malaikat. Di dalam perjanjian lama ada sebuah contoh, yaitu Abraham. Dalam Kejadian 18 sampai ayat 1 sampai 5. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lihat apa yang Abraham lakukan pada saat dia ada orang yang lewat. Lihat di depannya ada lewat dengan dekat area kemahnya dia. Apa yang dia lakukan? Dia menyongsong. Dia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Apa yang dilakukan Abraham? Menyongsong mereka. Lalu sujudnya sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Abraham
Pada saat melihat orang yang melewati tendanya, dia lihat, oh ini orang asing. Dia lari, dia bilang, ayo, mari, silakan, saya akan membersihkan. Lihat apa yang dilakukan, itu adalah tradisi orang orang Israel di orang Israel pada saat itu adalah jika ada tamu, mereka akan selalu mencuci kaki mereka, tamu itu juga. Tapi pada saat ini lihat Abraham ini adalah seorang apa? Orang besar. Tapi lihat, dia tidak membiarkan pembantunya untuk menyuci kaki tamunya itu. Dia yang undang, dia yang mencuci kaki tamunya, dan dia suruh abahnya membuat apa? Duduklah bersama, biarlah ku ambil sepotong roti. Dia terima tamu itu, dia panggil, dia nggak kenal. Dia tidak tahu siapa dia. Dia lihat, dia terima, dia beri makan. Dan apa yang terjadi? Pada saat dia lihat, dia tamu itu suka. Pada saat dia bersuka, dia katakan, kita tahu ceritanya. Pada akhirnya, dari situ diketahui sebuah berkat bahwa tahun depan, pada saat yang sama, engkau akan memiliki anak. Janji Tuhan diberikan kepada apa? Abraham. Lihat berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dengan cara apa? Karena apa? Karena Abraham menerima orang asing di depan apa? Pintu di kemahnya, di rumahnya. Dia tidak kenal siapa dia. Tapi dia lakukan yang terbaik untuk orang itu. Apakah hal ini bisa terjadi? Apakah hal ini bisa terjadi dengan kita? Semestinya sebagai umat-umat Tuhan, kita melakukan hal yang sama. Seperti yang Abraham lakukan. Selanjutnya, apakah hanya Abraham? Kita lihat bangsa Israel. Apa yang bangsa Israel, Musa katakan untuk bangsa Israel? Musa katakan kepada bangsa Israel yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu orang asing di tanah Mesir. Jadi kepada bangsa Israel pun ditambah bukan hanya mengasihi orang asing, dia bilang membela anak yatim dan janda. Mengasihi orang asing, apalagi mengasihi keluargamu, saudaramu. Tuhan memberikan hukum. Di dalam itu Ulangan 10 ayat 19 kita pernah pelajari bahwa kitab Ulangan adalah hukum kedua. Apa artinya? Penekanan, penjelasan terhadap hukum itu sendiri. Dan aplikasinya kepada kita pada saat ini, kita pun sebagaimana Abraham dapat menerima orang asing, kita pun harus melakukan hal yang sama. Dan seringkali pertanyaan-pertanyaan, kalau kita menolong orang lain, takut-takut dia berbuat sesuatu kepada kita. Ketakutan demi ketakutan itu membuat kita, menghalangi kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Takut kalau kita tolong, nanti dia ambil barang kita. Takut kalau kita tolong, nanti terjadi sesuatu ini. Saudara, ini adalah pengalaman yang baik bagi saya. Pada saat saya menerima orang di rumah, saya tidak mau memberikan tahu siapa orangnya. Saya senang sekali dia datang ke rumah saya dan dia menginap di rumah saya. Dan kalau apapun yang saya punya bersama dengan adik saya, Febriando Nenggolan, pada saat itu masih di sini. Oh ya, kami kasih pinjam motor. Adik saya kasih pinjam motor, terus dirusak sama dia. Pas dia pulang, saya punya laptop hilang. Saya harus takut untuk menerima tamu lagi? Tidak.
kejadian itu, saya mendapat sebuah pelajaran dari seorang penjual buku. Pada saat saya pikir, Tuhan, saya nolong orang lain. Kenapa saya punya barang hilang, adik saya punya barang rusak. Adik saya punya barang dirusakin. Tuhan, saya nolong orang. Saya terima dia di rumah saya. Kenapa Tuhan? Dan pada hari Sabatnya, pertanyaan saya dijawab oleh seorang penjual buku. Dia datang berkhotbah di gereja dan bikin seminar dan kesaksian pengalaman hidupnya. Kesaksian pengalaman hidup penjual buku ini, dia lihat ada orang terlantar, homeless. Dan pada saat dia lihat homeless itu, dia bawa ke rumahnya. Saudara tahu, dia bawa ke rumahnya homeless, dibawa ke rumahnya. Apa yang jadi? Homeless itu membawa kutu busuk ke rumahnya. Dan semua barang-barangnya harus dibuang gara-gara dia menerima homeless itu. Dan bahkan dia sampai sakit karena kena digigit kutu busuk itu. Dia bertanya, Tuhan, kenapa? Dan pada saat setelah homeless itu dia layani tetap, dan Tuhan memberikan berkat yang baru. Berkatnya apa? Barang-barang yang rusak karena kutu busuk itu diganti oleh Tuhan. Diganti oleh Tuhan. Dan berkatnya lebih dari yang dia dapat dari dia punya hilang itu. Dan pada saat saya mendengarkan itu, saya berpikir dalam hati saya, itu maksud Tuhan. Memberikan pelajaran bagi saya, memberikan pelajaran kepada saya. Oh, kecewa karena hilang barang dan motor rusak gara-gara karena menerima orang. Ada pelajaran tuh. Nanti kamu akan lihat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan lebih daripada itu. Lebih daripada yang kamu sudah hilangkan. Dan benar Tuhan memberikan banyak sekali berkat dalam kehidupan saya. Lebih daripada saya hilang laptop saya dan rusak motor saya. Lebih dari itu. Tuhan memberikannya. Menggantikan itu. Dan itu tidak membuat saya jadi takut untuk menerima orang. Tidak takut untuk menerima. Melainkan bagi saya itu memberikan dorongan bagi saya untuk lebih menolong orang lain, mengasihi orang lain. Dan pola pikir saya pada saat itu sempat sakit hati, kecewa. Pada saat saya mendengarkan seminar itu, pola pikir saya diubahkan. Mungkin dia lebih membutuhkan daripada saya. Itulah jawaban. Itulah yang Tuhan inginkan daripada umat-umat Tuhan. Bisa pada saat kita menolong orang lain, yang kita menerima orang itu di rumah, membuat kita kecewa. Tapi ingat, yang menyuruh mereka adalah Tuhan. Datang ke rumah. Karena mereka adalah malaikat yang Tuhan berikan bagi kita. Dan Tuhan akan berikan berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Walaupun ada yang rusak, ada yang hilang, Tuhan yang akan gantikan itu. Jangan sampai ketakutan-ketakutan kita menghalangi berkat Tuhan kepada kita. Jangan sampai ketakutan-ketakutan kita menghalangi kasih kita kepada orang lain. Sehingga kita memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk menolong orang lain.
bangsa Israel katakan, jangan. Allah katakan kepada bangsa Israel, jangan. Karena kamu adalah orang asing. Dulunya kamu orang asing. Karena kamu dulunya orang asing. Tuhan ingin memberikan pelajaran kepada bangsa Israel untuk mengasihi. Ini adalah pada saat bangsa Israel ingin masuk ke tanah perjanjian, diingatkan, kamu dulu bangsa adalah orang asing. Pada saat ada orang yang kamu membutuhkan pertolonganmu, kamu harus tolong. Dan bagi kita pada saat ini, kita yang sudah mau sampai ke tanah perjanjian surgawi yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita pun harus melakukan hal yang sama. Menolong dan mengasihi orang lain. Nah, apa yang terjadi dalam zaman para rasul? Roma 12 ayat 13 berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bantu, menolong. Artinya, jangan sampai kita menahan berkat yang Tuhan telah berikan, karena kita ini ada Tuhan bilang adalah apa? Berkat yang diberikan kepada kita itu adalah perantaraan untuk orang kita berikan kepada orang lain. Bantulah kekurangan orang-orang kudus. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Dan inilah yang saya ingin berikan untuk kita pelajari, untuk kita hidupkan. Kisah 4 ayat 32. Menarik. Ayat ini harus kita renungkan setiap hari. Kita pikirkan dan kita hidupkan. Karena ini akan dapat menolong kita. Menolong kita, mempersiapkan kita menjadi warga negara surgawi. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jika jemaat yang mula-mula berhasil menyingkirkan kata aku di dalam diri mereka, sehingga mereka akan melakukan apa saja untuk menolong sesama mereka. Di tengah dunia yang penuh dengan keegoisan, kesombongan, dan merasa diri lebih baik dari orang lain, dan merasa lebih dari orang lain, ingin menonjolkan diri, ingin menjadi idol bagi orang lain. Tuhan tidak menginginkan umat-umat Tuhan memiliki karakter seperti itu. Yang Tuhan inginkan adalah bukan menjadi idol bagi orang lain. Tuhan menginginkan kita berkata bahwa apa yang saya punya ini adalah milik Tuhan, dan kita ini adalah perantara untuk berkat untuk orang lain. Sehingga kita dapat berkata kepunyaannya adalah bahkan bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah milik sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mampu berkata, apa yang aku punya adalah punyamu juga. Apa yang kita miliki itu milik bersama. Sehingga apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan jemaat mula-mula? Mereka menjual hartanya dan membagikan kepada orang yang miskin. Menolong sesamanya. Tidak meraup. Ini punyaku, ini punyaku. Gak seperti itu.
Jika kita masih berusaha mencari keuntungan untuk diri kita sendiri, kita belum menjadi murid Yesus. Kalau kita masih mengejar untuk kesenangan diri kita sendiri, kita belum jadi murid Yesus. Kita belum menjadi umat yang sisa. Umat yang sisa itu harus memiliki karakter-karakter Kristus dan memiliki karakter jemaat yang mula-mula. Tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Berusaha untuk menolong orang sesamanya. Memperhatikan orang lain. Memperhatikan orang lain. Tulisan-tulisan permulaan mengatakan kita harus mengikis karakter egois yang di dalam diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Menyingkirkan kata aku itu dalam diri kita itu. Dengan cara apa? Mulai. Start dengan persembahan perpuluhan. Memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, memberikan apa? Memberikan semuanya untuk Tuhan. Itu untuk mengajari kita keegoisan. Menolong sesama, memberikan makan bagi orang miskin. Sepertinya, kalau dikatakan ini adalah mudah, untuk menolong sesama sepertinya adalah kata yang mudah. Tapi inilah yang susah dipraktekkan bagi umat-umat Tuhan pada saat ini. Tantangan bagi kita semua. Jika kita adalah umat-umat Tuhan, biarlah kita dapat menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung dan Pendeta Kasolea. Oke. Boleh saya ceritakan sedikit. I'm sorry. Pelajaran ini sangat penting sekali bagi saya karena cocok sekali apa yang kami praktekkan dalam hidup kami. Di dalam perjalanan kami sebagai pendeta, baik dari Timor, terlebih di Kalimantan, karena Kalimantan dulu begitu banyak yang tamatan sekolah cari pekerjaan. Dan cari pekerjaan itu, waktu tiba belum ada tempat. Sehingga rumah kami ini walaupun kecil, sampai ada 5-6 orang tinggal di rumah. Bukan hanya 1-2 hari, bahkan 5-7 tahun. Sampai kawin tinggal di rumah. Dan inilah satu kesenangan bagi kami untuk melayani. Demikian pula di Timor, Jakarta, bahkan di Amerika ini. Kami waktu berlibur ke Indonesia, ada keluarga, dia ada anak di dekat-dekat, tapi dia minta tinggal di rumah kami 1 bulan di rumah. Sampai semua makanan di kulkas habis. Tetapi kita tetap melayani. Padahal ada anaknya di sini. Dia minta tinggal di rumah. Kami pulang dari Manado, semua yang di kulkas tamat habis. Tapi tidak apa-apa. Itu akhirnya jadi berkat bagi kami yang kami rasakan hingga sampai ini. Tapi pengalaman kami Balikpapan itu yang hebat. 4-5 anak-anak muda ini cari pekerjaan. Sudah dapat kerjaan pun sampai kawin di rumah. Baru keluar setelah kawin. Jadi kita lihat bagaimana pentingnya kita menolong orang. Dan inilah yang kami rasakan. Berkat Tuhan yang limpah dikembalikan bagi kami. Thank you. Terima kasih atas kesaksiannya. Terima kasih atas pengalamannya. Itulah berkat-berkat Tuhan kalau kita melayani Tuhan. Amin. Betul. Lebih daripada yang kita pikirkan. Benar. Mungkin ada yang dari Pendeta Kasalya? Ya, ada pengalaman juga seperti Pendeta Rantung, cuma tidak sampai bertahun-tahun. Saya tahu kalau student dari Ungklap itu mau jual buku, Iya, betul. datang ke daerah-daerah, dan kami waktu itu ke daerah di Sulawesi Selatan, rumah juga cukup besar, ya, tapi tidak ada cukup tempat tidur, jadi kita ambil kasur, taruh di luar di tempat duduk itu, malam-malam tidur, pasang
obat nyamuk. Besok pagi-pagi mereka makan, pergi jual buku. Kemudian kira-kira 10 hari begitu baru mereka pindah lagi ke Kendari. Jadi memang ini Tuhan berikan Betul. kita untuk melatih kita mengasihi juga orang lain, ya. Dan terima kasih untuk pelajaran ini, sangat baik sekali. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih juga Pendeta Rantum. Thank you. Saksiannya. Ada yang lain lagi tambahan? Mungkin Bapak Simatupang? Atau Tante Lucy? Bapak Simatupang. Ya, saya sih ada pertanyaan. Kita harus menolong orang asing. Sekarang kalau untuk sekarang yang dimaksud orang asing itu siapa? Kira-kira untuk zamannya kita sekarang siapa tuh orang asing? Makasih. Bagi saya, orang asing adalah orang-orang yang kita nggak kenal pun, baik orang yang tidak kita kenal pun kita tolong. Apalagi orang yang kita kenal. Itu. Betul. Kenapa? Seperti pengalaman yang saya ceritakan itu pengalaman yang dialami oleh penjual buku itu. Yang dia terima itu dia panggil lagi di restoran, dia lihat ini homeless ini, dia panggil ke rumah untuk tinggal di rumahnya. Pas saya lihat, dan akibatnya yang dia terima itu luar biasa. Semua tempat tidur, dia punya sofa harus dibuang semua karena kutu busuk, dan dialah harus masuk rumah sakit gara-gara itu. Tapi apakah dia buat dia menyerah? Tidak, dia sangat mengasihi orang itu. Dan kasih itu yang Tuhan inginkan kita hidupkan saat ini. Apalagi saudara kita, orang-orang yang kita kenal, saudara seiman kita, orang asing aja yang kita tidak kenal pun kita tolong. Tuhan perintahkan kita tolong. Tuhan suruh kita menolong. Karena itu adalah aplikasi dari apa? Kitab Ulangan. Kasih kepada siapa? Sesama manusia. Jadi orang asing saja kita tolong, apalagi saudara kita, orang yang kita kenal. Walaupun kadang-kadang, seperti saya katakan, tidak semuanya ada yang baik. Seperti Pendeta Alex Rantu katakan, pulang-pulang so habis di kulkas. Iya, memang harus begitu. Mau bagaimana? Tapi lihat Tuhan kasih berkat lebih dari itu, gitu. Itulah kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita tidak perlu ragu untuk menolong orang lain. Kadang-kadang akibatnya seperti yang saya katakan berbahaya bagi kita sendiri kadang-kadang. Tapi nggak semuanya. Namun ingat, orang asing itu adalah malaikat yang Tuhan kirim untuk kita. Dan karena Abraham memiliki sifat untuk menolong, apa yang jadi? Yang dia terima itu adalah malaikat dan siapa? Tuhan Allah sendiri. Yang dia jamu. Saya ingin ceritakan sedikit. Waktu kami di Linwood, di Washington State, ada homeless. Ini homeless. Dia bekas tentara, tetapi karena berhenti, tidak ada pekerjaan, tidak jadi, ada homeless. Dan tinggal di rumah 3 bulan dengan istrinya. Tetapi apa hasilnya? Orang ini dibaptis, bertobat. Homeless ini bertobat. Suami istri dan adik kembarnya bertobat. Jadi yang kita lakukan itu, walaupun kita menolong orang, begitu besar hasilnya. Terlebih mereka mengenalkan kebenaran setia sampai hari ini. Masih hidup sampai hari ini. Thank you. Inilah tindakan kasih itu. Mungkin Pak Simatupang. Oke, saya rasa kurang lebih pengalaman sama dengan Pendeta Rantum juga. Waktu kami di Balikpapan, kami berkunjung ke pedalaman. Ada orang tua yang tidak mampu, lalu minta tolong kepada kami. Tolonglah anak kami ini bawa, katanya. Jadi saya bawa, dari mulai SMP sampai mahasiswa kami sekolahkan di Balikpapan.
Amen. Sekarang dia sudah bekerja baik. Lalu waktu kami di Pematang Siantar, kami sama sekali tidak kenal, ada 4 student tinggal di rumah. Tidak bayar 1 sen pun juga tinggal di rumah. Coba 4 orang tinggal di rumah. Rumah kami juga kecil, tidak besar. Untuk anak-anak saja sama kami sudah cukup sebetulnya. Tapi karena tambah lagi 4 orang, ya berdesak-desakanlah tidur. Dan seperti Pak Tartung katakan tadi, kami tidak rasa ada kekurangan di sana walaupun ada ketambahan 4 murid. Dan akhirnya seperti Pak Tartung tadi katakan, ya ada yang dibaptis juga dari salah satu dari 4 ini sementara mereka tinggal di rumah. Jadi Amen. salah satu penginjilan juga bagi kita kalau kita berbuat baik kepada orang lain. Dan saya kepada student juga waktu itu rasanya saya tidak bikin apa-apa, tapi waktu kami pulang bikin selama di Pematang Siantar, lalu ketemu dengan tamatan-tamatan pendeta yang dari Siantar ini, saya bilang, oh saya mau beli sabun ini, mau beli sikat gigi, odol, dan handuk sekalian. Terus mereka bilang, Pak, Bapak diam saja di sini, itu tanggung jawab kami, Pak, katanya. Dulu Bapak sudah bertanggung jawab sama kami, sekarang kami punya tanggung jawab untuk Bapak, katanya. Itulah enaknya kalau kita berbuat baik, orang akan ingat itu dan tidak akan lepas dari ingatan mereka kalau kita berbuat baik kepada seseorang. Terima kasih. Amen. Thank you. Inilah pengalaman-pengalaman yang nggak bisa disangkal oleh teori-teori apapun. Kenapa? Dengan pengalaman-pengalaman ini menyaksikan kepada kita semua bahwa apa yang kita lakukan, mengasihi orang lain, mengasihi baik orang yang kita kenal maupun orang yang kita tidak kenal sekalipun, menunjukkan kasih Allah itu, menolong orang yang menolong orang walaupun kita kenal ataupun tidak kenal, itu dapat memberi, walaupun dia adalah orang asing, itu adalah malaikat. Yang kita tolong itu bukan manusia, yang kita tolong itu adalah malaikat. Malaikat-malaikat yang Tuhan utus kepada kita untuk kita layani. Dan itulah berkat yang tidak terbatas. Tidak pernah kekurangan, tidak pernah merasa merasakan rugi. Maka lihat, berkat-berkat itu lebih daripada yang kita pikirkan. Berkat-berkat itu lebih daripada apa yang kita bayangkan. Sehingga kita berkata, memang luar biasa Tuhan punya cara mempergunakan kita. Amin. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan yang lainnya? Dek, di live stream, Dek. Silakan Pak Gibson. Pak Gibson. Ya. Saya sebelumnya mau bersyukur dengan doa kita yang waktu kemarin. Saya meminta doa bahwasanya saya mau bikin pembibitan kelapa sawit. Jadi bibitnya belum ada. Jadi ketika kita berdoa kemarin, puji Tuhan yang selama ini kami sulit untuk mendapatkan bibit tersebut. Pada hari Sabtu kemarin bibit itu sudah ada dan hari Minggu sudah dikirim barang tersebut hingga pada hari ini barangnya sudah di rumah. Itu sebuah kesaksian di mana doa kita dijawab pada waktu kemarin. Yang saya mau hari ini kasih tahu bahwasanya tentang topik kita hari ini, ya begini, saya ada kenal dengan, sebenarnya bukan kenal ya, ada orang yang selalu menawarkan ke rumah saya untuk supaya tidak malaria, apa itu namanya, anti DBD. Dia selalu menawarkan lewat jendela rumah saya dari sini. Jadi kami sering berbicara lewat jendela dan saya yang ada di rumah. Jadi istri selalu bersama anak nggak ada di rumah. Kami berdua selalu berbicara lewat jendela. Jadi suatu ketika mungkin beliau merasa bahwa saya ini layak untuk ditemani.
Kalau saya kan belum kenal, hanya kenal begitu saja, bukannya saudara, bukannya siapa gitu. Suatu ketika saya lihat kelelahan. Dia bilang gini, saya mau beristirahat. Dia bilang, oh pintu rumah saya terbuka 24 jam. Buka aja dari luar. Silakan masuk, saya katakan. Terus tidurlah dia di tempat tidur ini, dekat dengan saya. Di situ dia tidur. Begitu terbangun, dia bilang, boleh saya pinjam uang? Dia bilang. Saya tidak merasa curiga sedikit pun sama beliau. Saya berikan dengan pinjaman yang dia minta. Saya berharap besoknya dia, karena janji, besoknya dia akan kembalikan. Benar, besoknya dia datang. Bukannya mengembalikan, malah minjam lagi. Dia bilang, tolong tambahin pinjaman saya. Wah, ini apa ini ceritanya nih, saya pikir. Ya, saya pun merasa ingin membantu, saya berikan juga. Sampai hari ini beliau nggak ada ketemu lagi. Itu ceritanya, menolong orang yang nggak kita kenal gitu ya Pak ya. Terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, sepertinya kadang-kadang itu sepertinya merugikan. Sepertinya. Pengalaman yang saya saksikan itu, pengalaman yang banyak pengalaman ya seperti yang disaksikan oleh para pendeta tadi. Tapi apa? Bukan dari situ kita lihat dari sisi itu. Tapi di mana berkat Tuhan yang luar biasa itu lebih daripada apa yang kita hilang. Lebih dari apa yang kita kehilangan karena kita menolong orang lain. Bukan berarti akhirnya sejak itu kita, seperti yang saya alami pada saat itu, saya hilang, motor motor saya rusak, dan laptop saya yang baru saya bayar lunas hilang, membuat saya takut untuk menerima orang lain di rumah. Tidak, membuat saya lebih semangat lagi untuk menerima orang lain di rumah. Dan berkat Tuhan itu lebih daripada saya kehilangan laptop saya, lebih daripada motor saya yang rusak karena dia pakai. Lebih dari itu. Dan Tuhan kembalikan lebih dari itu berkali lipat. Dan saya juga takjub dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Bilang, Tuhan, contoh, Tuhan, saya mau ini, saya butuhkan ini untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berikan dengan sekejap. Berkat itu luar biasa. Dan apa yang saudara lihat pada saat ini, saya untuk mau live stream dan apa Zoom, Tuhan yang berikan. Itu Tuhan berikan dengan begitu luar biasa. Dan saya pun tidak tahu bagaimana Tuhan memberikan itu begitu cepat. Dan kalau memang Tuhan butuhkan, Dia berikan. Jadi jangan membuat kita hal ini membuat kita takut untuk menolong orang lain. Dan kalau ada lagi hal yang sama terjadi, lakukan, tetap menolong. Jangan ragu. Karena berkat Tuhan itu luar biasa. Satu pengalaman yang saya mau kasih tahu. Dari papa sama mama saya, ini pengalaman dari kecil. Papa mama saya suka memang menampung keluarga. Atau orang-orang yang dari Sumatera sana di rumah. Pertanyaan saya dari kecil sama mama, untuk apa mereka di rumah? Waktu kecil, mah, ngapain sih? Ngapain mereka di rumah? Bertahun-tahun. Setelah itu, baru saya sadari. Berkat itu. Pas ketemu, kamu anaknya ini ya? Iya. Oh, kamu yang ini ya? Oh iya. Ayo ke rumah. Ayo makan. Papamu baik sekali dulu sama aku. Sama kami. Tinggal kami. Kau ingat aku kan waktu kamu waktu itu masih kecil. Setelah 10 tahun, 15 tahun berikutnya baru saya sadari itu. Berkat itu nggak langsung orang tua saya terima. Tapi saya yang terima karena apa yang dia buat. Jadi, kadang kita seperti melihat itu sebuah kerugian. Tapi lihat, berkat Tuhan itu lebih dari apa yang
yang anggap itu lebih dari. Karena berkat Tuhan yang Tuhan berikan itu besar sekali. Dan kita ini hanyalah perantara. Mungkin Tuhan ya uang yang Bapak Gibson pegang pada saat itu adalah perantara. Pak Gibson itu perantara Tuhan untuk diberikan kepada dia karena dia sangat membutuhkannya. Itu. Dan dilihat Tuhan akan berikan lebih dari yang Bapak Gibson lihat. Nah, itulah yang saya katakan. Pengalaman-pengalaman inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Apa yang kita pegang saat ini, seperti dalam tadi ayat yang terakhir saya katakan, itu bukan milik kita. Itu adalah milik Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita berikan kepada orang lain. Kita hanyalah perantara untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Mungkin ada tambahan yang lainnya atau pertanyaan, Dek, dari live stream? Suami istri dan 3 bulan. Dia bekas. Bapak Simatupang. Saya mau tambahkan sedikit dalam pelajaran ini. Ini salah satu prinsip. Bila mana kita berbuat baik kepada seseorang, jangan pernah harapkan balasan dari orang yang kita bantu itu. Karena kalau kita harapkan balasan dari orang yang kita bantu itu, cepat atau lambat kita akan kecewa. Jadi kalau kita membantu, bantulah. Seperti dulu dikatakan, Tuhan akan menggunakan cara lain untuk memberkati kita. Terima kasih. Amin. Benar itu. Terima kasih atas tambahan dari Bapak Simatupang. Jangan pernah kita harapkan balasan dari orang yang kita bantu. Itu pasti kita kecewa. Tapi biarlah kita mengharapkan berkat dari Tuhan. Itu saja. Mungkin ada tambahan yang lainnya, Dek? Oh, Pendeta Kasal ya? Ya, semua. Saya setuju dengan apa yang sudah diuraikan tadi oleh Pendeta Rantung, Pak Simatupang. Memang di Matius pasal 25 kan sudah dikatakan itu akan dibagi domba dan kambing. Jadi keselamatan itu ya juga kita punya misi untuk selamat, ialah menolong orang yang susah. Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku di penjara, dan seterusnya. Jadi akhirnya selamat. Jadi di sini memang pelajaran ini sudah pas betul dengan zaman kita sekarang, dekat-dekat Yesus datang. Jadi lebih banyak marilah kita saling menolong mereka yang susah, yang tidak ada punya rumah, dan lain-lain. Terima kasih. Amin. Terima kasih atas tambahan dari Pendeta Kasal ya. Mungkin ada lagi, Dek? Bila tidak ada, Ya, sudah tidak ada tambahan. Bila tidak ada, saya kembalikan pada ini. Terima kasih untuk pembahasan atau diskusi kita pada saat ini. Kita sudah tiba lagi pada doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang akan kita saksikan untuk kita doakan bersama, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu. Gimana Tante Betsy, udah sembuh Om Awi? Sudah sembuh, terima kasih. Atas doanya. Terima kasih, puji Tuhan. Amin. Amin. Ada lagi yang mau saksikan? Mungkin yang dari Zoom, Dek. Dari Zoom ada silent request permintaan silent request dari Tante Ike.
dari Tante Tina, dari keluarga lelaki senior. Itu Kak. Oke. Oke dah. Baiklah, kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Tenggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami hari demi hari. Kami merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini, kami telah mempelajari sebuah pelajaran yang begitu baik untuk menampilkan karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Menyatakan karakter Kristus melalui apa yang kami miliki untuk kami bagikan bagi orang-orang di sekitar kami. Menolong orang yang sakit, orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang pada saat ini telah teraniaya ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah kasih-Mu saja yang mengingatkan kami untuk melakukan ini melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan ini dan hidup Kristus akan nyata di dalam kehidupan kami, dan terang pekabaran malaikat yang ketiga akan terang benderang karena Kristus telah hidup dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah dan kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh Pendeta Alex Rantung, Pendeta Kasalia, Bapak Simatupang, dan juga Bapak Gibson Tampu-Bolon. Ini semua dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk lebih mengasihi sesama kami, lebih mencintai orang-orang di sekitar kami, untuk mengikis roh mencintai diri kami, untuk mengikis sifat kesombongan di dalam kehidupan kami, sehingga hari ke hari hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, Pendeta Alex Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah berkat Tuhan saja selalu menyertai mereka. Biarlah kasih-Mu selalu menyertai mereka. Engkau berkati mereka dengan kesehatan. Engkau berkati mereka dengan kekuatan. Sehingga dalam kehidupan mereka dapat menjadi sebuah kesaksian yang hidup untuk umat-umat Tuhan. Hamba-Mu juga tak lupa mendoakan juga keluarga Pendeta Kasalia. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka ya Tuhan. Engkau berkati keluarga ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka, keluarga ini dengan kesehatan, kekuatan dari surga. Sehingga Pendeta Kasalia bersama dengan keluarga terus menjadi saksi yang hidup bagi umat-umat Tuhan. Dan hamba-Mu tak lupa mendoakan Pendeta Stephen Rantung yang adalah gembala kami ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai dia. Berikan dia kesehatan ya Tuhan. Berikan dia kekuatan. Berikan hikmat kebijaksanaan dari surga. Sehingga dapat terus memimpin kami. Mendorong kami untuk terus melayani Tuhan. Dan hamba-Mu tak lupa juga mendoakan keluarga Bapak dan Ibu Simatupang beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau berkati mereka. Biarlah Engkau terus memberikan mereka kekuatan, kesehatan dari surga. Sehingga mereka pun dapat terus menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang telah hadir di live stream dan Zoom. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka. Biarlah berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat yang tentu, yang Tuhan telah janjikan Kau berikan kepada kami semua. Sehingga hari demi hari kami terus merasakan jamahan kasih-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa pada saat ini untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sakit. Ibu Punia Hutasoit yang di Indonesia, yang kurang sehat dengan cucunya ya Tuhan. Biarlah Engkau
melawat mereka, memberikan kekuatan dari surga, kesehatan dari surga, sehingga pada hari-hari berikutnya mereka dapat menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Hamba mendoakan keluarga Bapak Alden Siotang dan juga Kak Jen. Biarlah Engkau melawat mereka juga ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka, sehingga mereka dapat dipulihkan, lebih dikuatkan dari hari ke hari, dan nama Tuhan saja dimuliakan. Tak lupa juga hamba-Mu berdoa untuk Kak Evi Ferreira yang pada saat ini masih dalam keadaan pemulihan. Biarlah Engkau juga menjamah dia, melawat dia dan menyembuhkan dia. Dan pada saat-saat berikutnya kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tak lupa juga ya Tuhan, kami mendoakan silent request yang disampaikan Tante Lili Pinentoan, Kak Evi Angelo, Opa Oma Lalaki, Tante Ike Lintang, Tante Omi Asa, Tante Tina PS. Biarlah Tuhan mendengarkan seruan hati mereka, mendengarkan jeritan hati mereka, dan biarlah Kau menjawab berdasarkan kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk ucapan syukur yang disampaikan oleh Bapak Gibson yang sudah memperoleh bibit kelapa sawit. Ini semua dapat terjadi karena belasan kasih tangan-Mu ya Tuhan kepadanya ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa atas ucapan syukur oleh Tante Betsy karena Om Awu yang sudah disembuhkan. Tante Betsy Awu yang sudah disembuhkan. Biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan dia. Engkau berikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Biarlah berkat-berkat Tuhan akan selalu menyertai mereka ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan. Biarlah hati kami, jiwa kami, hari demi hari dipersiapkan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, pada malam hari ini acara pembahasan Sekolah Sahabat kita sudah selesai. Sampai kita ketemu pada besok hari di jam yang sama. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dan semoga pelajaran kita ini menjadi berkat dan membawa iman percaya kita untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Tuhan selalu memberkati.